This is our time. Lost in time. 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 This is our time. Kesultanan Palembang Darussalam. Kehancuran Keraton Kutogawang membuat penguasa Palembang selanjutnya yaitu Ki Masindi membangun keraton baru di daerah Beringin Janggut dan mengubah bentuk pemerintahannya menjadi kesultanan. Berangkat dari puing-puing kehancuran, Ki Masindi berusaha bangkit dan membangun kembali Kesultanan Palembang pada tahun 1675. Ia mengangkat dirinya sebagai penguasa Palembang Darussalam dengan bergelar Sultan Abdurrahman. Dengan pemakaian gelar sultan ini, Kesultanan Palembang Darussalam secara eksplisit menunjukkan keinginannya untuk melepaskan diri dari bayangan-bayangan dan keterikatan ideologis maupun politis dengan kerajaan Mataram di Tanah Jawa. Pada periode pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I pada tahun 1724 sampai 1757, keraton kesultanan dipindahkan ke Kuto Tengkuruk atau yang dikenal juga sebagai Keraton Kuto Lama. Sultan Mahmud Badarudin I dikenal sebagai tokoh pembangunan modern Palembang. Semasa pemerintahannya, ia membangun banyak infrastruktur kota, seperti makam, lemabang, masjid agung, dan kanal-kanal. Ia juga turut memprakarsai bangunan keraton Kuto Besa yang nantinya dilanjutkan oleh cucunya, Sultan Mahmud Bauhudin Syed Sultan. 1776 sampai 1803 naik tahta. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Keraton Kuto Besa di daerah hulu Sungai Musi. Keraton Kuto Besa adalah istana Kesultanan Palembang Darussalam yang terbesar dan masih berdiri hingga sekarang. Sultan Muhammad Bahaudin dikenal sebagai tokoh pembangunan ekonomi dan budaya. Ia berhasil membangun armada laut untuk mengamankan perdagangan maritim di jalur Selat Malaka dan menegakkan kekuasaan Palembang atas rangka Belitung sebagai penghasil timah. Salah satu aset ekonomi Kesultanan Palembang Darussalam di bidang budaya, Palembang pada masa itu menjadi pusat pengembangan syiar Istain melalui sastra Melayu. Pengganti Sultan Muhammad Bahaudin adalah putranya yang bergelar Sultan Mahmud Badarudin, digambarkan sebagai seorang penguasa yang pandai berdiplomasi, cerdik, dan berwibawa, terdidik, dan ahli dalam strategi perang. Sultan Mahmud Badarudin juga diakui sebagai seorang organisator alung serta ahli sastra yang produktif. Ia dikenal sebagai sosok pemimpin peluang yang sangat gigih melawan Belanda dan Inggris. Senjata punggawa kerajaan. Terdapat beberapa jenis senjata tradisional yang digunakan oleh para punggawa kerajaan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Senjata-senjata ini antara lain berupa keris, tombak, dan jenis pedang. Pakaian kebesaran Sultan. Secara umum, terdapat dua jenis pakaian Sultan, yaitu setelan kebaya kelemkari dan setelan kebaya pendek. Setelan kebaya kelemkari terdiri dari ikat kepala atau tanja, tetap dado atau baju dalam, baju kebaya kelemkari, ladong atau panjang, celana balabas, tajong rumpak atau kain songket, badong atau sabuk, keris, dan trompa. Setelan kebaya pendek hampir sama, hanya ukuran baju kebayanya lebih pendek. Di sini terdapat beberapa contoh barangnya, seperti tanjak batik lasem, tanjak songket, takep dado, baju kebaya pendek, celana balabas, tanjong rumpak, badong atau sabuk, keris, dan terompah. Tata kota dan pemukiman. Kota Palembang dibangun sekitar sungai. Penduduk darat tinggal di rumah panggung, sedangkan di atas air ada rumah rakit untuk tempat tinggal dan berdagang. Sungai menjadi jalur utama transportasi dan pusat aktivitas masyarakat. Ada 3 miniatur. Yang pertama, miniatur perahu kajang. Yang kedua, miniatur perahu dagang. Dan yang terakhir, miniatur perahu bidar. Sistem perekonomian. Seperti pada masa-masa sebelumnya, kekuatan ekonomi Palembang pada masa Kesultanan Palembang Darussalam bertumpu pada kegiatan perdagangan. Beberapa di antara komoditas dagang utama dari Kesultanan Palembang Darussalam adalah lada dan timah yang diperoleh dari wilayah pedalaman dan wilayah Bangka
berikut. Kota Palembang sendiri wilayahnya kebanyakan adalah dataran rendah yang kurang cocok untuk berkembang. Oleh karena itu, rakyat Palembang mengembangkan aneka kerajinan seperti petukangan, ukir gading, pandai besi, tembaga, dan emas. Untuk mengatur sistem perdagangan, Sultan menjalankan sistem timbang dan tukong. Dalam kaitannya dengan tukong, mata uang yang banyak beredar adalah uang dukatan atau koin perak VOC. Uang Spanyol juga uang koin yang dikeluarkan oleh Kesultanan Darussalam yang disebut uang petis. Uang pitis tersebut dari timah bertuliskan huruf Arab yang berbunyi Al Sultan Fidalat Palembang Sana, Sultan Palembang Tahir. Lalu diikuti angka tahun Hijriah yang menandai waktu kebuatannya. Pengaruh Islam sebagai agama resmi yang dianut oleh Kesultanan Palembang Darussalam sangat kuat terasa di banyak lini pemerintahan. Perangkat-perangkat penting kesultanan seperti lambang dan semboyan, cap stempel, materai, uang koin, dan lain memiliki simbol Islami seperti Al-Quran dan menggunakan aksara Arab dan Melayu. Palembang selepas kemerdekaan. Rakyat Palembang menyambut proklamasi kemerdekaan dengan gegap gempita. Semua elemen masyarakat berjibaku melawan Belanda yang ingin kembali berkuasa. Setelah situasi politik dan keamanan terkendali, pembangunan kota kembali digalakan. Palembang pun berkembang menjadi kota seperti yang kita kenal sekarang. Menyambut proklamasi kemerdekaan. Berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diterima oleh para pemuka masyarakat Palembang terlambat beberapa hari. Tidak tanggal 17 Agustus 1945, tetapi secara resmi baru diketahui tanggal 22 Agustus 1945. Meski begitu, hal ini tidak mengurangi gegap gempita rakyat Palembang dalam menyambutnya. Tanggal 25 Agustus 1945 datang telegram dari Presiden yang memberi mandat kepada Dr. A.K. Gani sebagai Residen Palembang. Menyambut proklamasi kemerdekaan. Berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diterima oleh para pemuka masyarakat Palembang terlambat beberapa hari. Tidak tanggal 17 Agustus 1945, tetapi secara resmi baru diketahui pada tanggal 22 Agustus 1945. Tidak tanggal 17 Agustus 1945, tetapi secara resmi baru diketahui tanggal 22 Agustus 1945. Meski begitu, hal ini tidak mengurangi gegap gempita rakyat Palembang dalam menyambutnya. Tanggal 25 Agustus 1945, datanglah telegram dari Presiden yang memberi mandat kepada Dr. Andes A.K. Gani sebagai Residen Palembang. Perkembangan pembangunan kota. Setelah masa kemerdekaan, kota Palembang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Wilayah kota yang dulunya hanya seluas 224 km persegi, pada masa pemerintahan kolonial Belanda berkembang menjadi 400,61 km persegi pada tahun 1986. Bersamaan dengan itu, berbagai infrastruktur darat seperti jalan raya dan jembatan mulai dibangun untuk mendukung mobilitas masyarakat. Salah satu kebutuhan paling mendesak masyarakat Palembang saat itu adalah adanya jembatan yang menghubungkan seberang Ilir dan seberang Ulu, agar transportasi tidak lagi bergantung pada jalur sungai. Harapan ini akhirnya terwujud dengan dimulainya pembangunan jembatan di atas Sungai Musi pada tahun 1961. 4 tahun kemudian, pada tanggal 10 November 1965, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, jembatan tersebut resmi diresmikan. Awalnya bernama Jembatan Bung Karno, kemudian diganti menjadi Jembatan Ampera. Sejak saat itu, wilayah hulu dan hilir Palembang resmi terhubung menjadi jalur darat, menjadikan Jembatan Ampera sebagai ikon kemajuan dan simbol persatuan masyarakat Palembang. Kerajaan Palembang Islam. Pasca kemunduran Kedatuan Sriwijaya, Palembang berada dalam situasi yang tidak menentu. Berada di bawah kekuasaan Majapahit, tetapi kurang diperhatikan. Sempat menjadi sarang lanun atau bajak laut, hingga dibebaskan oleh pasukan Cheng Ho pada awal abad ke-15. Pada pertengahan abad ke-16 Masehi, Ki Gede Ing Suro dari Jawa datang dan mendirikan kerajaan Palembang yang bercorak Islam. Kesenian Tanjidur atau Jidur juga dikenal di Palembang. Seni musik yang dimainkan secara berkelompok ini banyak dipengaruhi oleh musik Eropa, terutama dalam penggunaan alat musik tiup. Alat-alat musik yang digunakan dalam kesenian Tanjidur antara lain trompet, trombon, simbal, klarinet, saksofon, dan drum. Yang pertama, kendi susu. Kendi ini banyak dijumpai di situs-situs arkeologi dari masa Majapahit. Yang kedua, kendi lokal. Kendi seperti ini sampai sekarang masih dipasarkan di juga warung atau pasar yang menjual peralatan.
Yang ketiga, kendi Cina. Lambang burung hong yang berarti burung surga ini berasal dari Cina, tepatnya dari dinasti Ming pada abad ke-13 sampai ke abad 14 Masehi, berfungsi untuk minum arak. Yang keempat, kendi lokal kayu agung. Kendi ini ditemukan di kota Kayu Agung, Oki, Sumatera Selatan, berfungsi sebagai tempat air minum. Yang kelima, kendi air mawar. Kendi ini peninggalan kerajaan Sriwijaya, terbuat dari gerabah diisi air bunga mawar. Kendi ini digunakan pada acara pendirian rumah sejak dulu sampai masa sekarang. Kerajinan kuningan. Kerajinan dari bahan kuningan merupakan salah satu jenis kriya logam, yaitu seni membuat barang-barang dari logam sehingga memiliki nilai guna dan keindahan. Pengrajin kuningan banyak terdapat di daerah lorong Kuningan 17 Iril, Palembang. Di Palembang, kerajinan berbahan kuningan banyak digunakan sebagai perkakas untuk membuat khas Palembang, seperti aneka kue tradisional, kerupuk, dan juga pempek. Raja-Raja Palembang adalah penguasa Kesultanan Palembang yang pernah memerintah di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Beberapa raja terkenal antara lain Pangeran Sedo Ing Lautan, Sultan Abdurrahman, dan Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama. Mereka memiliki peran penting dalam sejarah Palembang, termasuk dalam bidang politik, budaya, dan perdagangan. Lukisan Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun adalah penulis kitab Simbur Cahaya yang merupakan undang-undang tertulis perpaduan antara hukum adat dengan ajaran Islam. Kitab Simbur Cahaya mengatur pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki.